Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alawi. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang al-amr atau perintah. Al-amr atau perintah ini termasuk bagian dari pembahasan yang berkaitan dengan lafadz. Babul amri ialah bab perintah. At-ta'rifu ialah definisi. Definisi dari perintah. Apa yang dimaksud dengan perintah di dalam ilmu usulul fikih? Al-amru adapun perintah, huwa al-amru istida'ul fi'li, ialah tuntutan melakukan bil qauli dengan ucapan. Tuntutan melakukan sesuatu dan tuntutan ini bil qaul dengan cara diucapkan. Bil qauli dengan ucapan atau perkataan minman dari orang, huwa adapun man dunahu ialah di bawah mustad'in. Marji'ud dhamir dari hu ini adalah mustad'i, yaitu orang yang menuntut. Mustad'i ini diambil dari masdar istid'a. Min man dari orang, huwa adapun man dunahu ialah di bawah mustad'i, ala sabilil wujubi atas jalan wajib. Artinya sifat dari tuntutan melakukan ini sifatnya adalah wajib. Ini definisi dari amar di dalam ilmu usulul fikih, yaitu tuntutan melakukan perbuatan, suatu perbuatan, yang mana tuntutan ini dengan cara diucapkan tertuju kepada orang yang posisinya atau kedudukannya lebih rendah dari mustad'i atau dari amir, dari orang yang memerintah. Sifat dari tuntutan melakukan ini adalah wajib. Ini adalah definisi amr atau perintah di dalam ilmu usulul fikih. Wa qauluna dan adapun perkataan kita istid'aul fi'li, yaitu istid'aul fi'li, tolabul fi'li ialah artinya tolabul fi'li, tuntutan melakukan. Wa qauluna dan adapun perkataan kita bil qauli, yaitu bil qaul dengan ucapan, dengan perkataan, ialah artinya la bil isyarati, bukan dengan isyarat, wa nahwiha dan seumpama isyarat. Artinya kalau tuntutan melakukan suatu perbuatan itu dengan cara isyarat, disampaikan dengan cara isyarat, artinya selain ucapan, ya, apapun bentuknya selain ucapan, maka itu tidak disebut dengan amar, tidak disebut dengan perintah dalam ilmu usulul fikih. Wa qauluna dan adapun perkataan kita yaitu mimman huwa dunahu, ai talabu dzalikal fi'li, ai tuntutan perbuatan tersebut, mimman dari orang, wujida yang dijumpai siapa man, dunat talibi di bawah orang yang menuntut. Artinya tuntutan melakukan suatu perbuatan itu tertuju kepada orang yang lebih rendah posisinya, kedudukannya daripada at-talib, daripada al-amir, yaitu orang yang memerintah. Nah, di dalam amar ini ada yang disebut dengan arkanul amri, bagian-bagian yang membentuk amar, perintah. Arkanul amri ini ada 4.
Pertama disebut dengan al-amir, orang yang memerintah, yaitu at-talib, orang yang menuntut, Yang kedua disebut dengan al-ma'mur. Al-ma'mur ini adalah orang yang diperintah. Yang ketiga disebut dengan al-ma'mur bihi, yaitu sesuatu yang diperintah. Yang keempat sigatul amri, redaksi atau bentuk kata perintah, redaksi perintahnya. Ini adalah arkanul amri, bagian-bagian yang ada di dalam amr, di dalam perintah. Wahwa dan adapun al-istid'a, tuntutan. Wahwa dan adapun al-istid'a, al-istid'a ingkana apabila ada apa al-istid'a minal musawi, ialah dari orang yang sejajar, yang setara atau yang selevel, ilal musawi kepada orang yang setara, orang yang sejajar atau orang yang selevel, sumia ialah dinamai apa al istidnya iltimasan, pada iltimas, minta tolong iltimas ini. Kalau tuntutan melakukan suatu perbuatan itu datang dari orang yang setara, artinya orang yang memerintah, orang yang menuntut itu setara dengan orang yang diperintah. Maka ini tidak disebut dengan amar, tapi disebut dengan iltimas, permintaan tolong. Wa ingkana dan apabila ada apa al istid'a minal adna, ialah dari orang yang lebih rendah, ilal a'la kepada orang yang lebih tinggi, sumya dinamai apa istid'a sualan pada soal, permintaan, au du'aan atau doa, permohonan. Kalau tuntutan melakukan perbuatan sesuatu itu datang dari orang yang lebih rendah kedudukannya dan tertuju kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya, maka ini disebut dengan soal atau doa, disebut dengan permohonan. Jadi ada 3 perbedaan antara amar, iltimas, dan doa. Kalau amar itu dari orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Kalau iltimas itu selevel kedudukannya antara amir, orang yang memerintah, dan orang yang diperintah kedudukannya selevel, setara. Kalau doa atau soal, ini dari orang yang lebih rendah kedudukannya kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya. Ini disebut dengan doa atau soal. Kemudian, sigatul amri ialah bentuk kata atau redaksi perintah. Sigatul amri ialah bentuk kata perintah atau redaksi perintah. Wal amru dan adapun perintah yakunu ialah ada apa al amru bif'al dengan redaksi if'al, yaitu fi'il amar. Ai artinya bikulli fi'lin dengan semua fi'il, ya dulu yang menunjukkan apa fi'il, alal amri atas perintah, bihayatihi dengan pola atau dengan bentuk fi'il, bihayatihi dengan pola atau bentuk fi'il. Artinya yang dimaksud dengan if'al ini semua fi'il amar. Semua bentuk dari fi'il amar itu merupakan sigatul amri, redaksi perintah. Nahu akrim wa ahsin, ialah seumpama akrim wa ahsin. Akrim wa ahsin ini merupakan fi'il amar dan ini disebut dengan sigatul amri. Wahia dan adapun sigatul amri hakikatun ialah hakikat atau makna asli, makna sebenarnya fil wujubi di dalam wajib. Jadi sigatul amri ini makna yang ditunjuk adalah wajib, sifatnya adalah wajib. Lakin akan tetapi hadzal wujubu adapun wajib ini la yatahaqqaqu ialah tidak terrealisasi atau tidak terwujud apa hadzal wujub illa kecuali idzan tafat ketika tidak ada al qarinatu apa qarinah indikator as-sarifatu yang memalingkan lahu terhadap amar an maudhu'ihi dari makna yang diletakkan pada amar. Jadi ketika
amar ini adalah al-amrul mutlak, artinya al-amrul mutlak at-tajarrud anil qarinah, tidak ada qarinah, maka makna yang ditunjuk oleh al-amrul mutlak ini adalah wajib. Nah, bagaimana kalau ada qarinah? Kalau ada qarinah, al-amar ini maknanya sesuai dengan qarinahnya. Kalau qarinahnya ini mengarah kepada nadab, sunnah, ya berarti amar ini menunjuk kepada makna nadab. Kalau qarinahnya ini mengarah kepada ibahah, berarti sighatul amri atau amar ini maknanya adalah ibahah. Jadi kalau ada qarinah, maka makna amar sesuai dengan qarinahnya. Cuman kalau amar perintah ini tidak ada qarinah sama sekali, maka makna dari amar ini adalah lil wujub, untuk makna wajib. Fasilatu if'al, maka adapun bentuk kata if'al atau redaksi if'al indal itlaki, ketika terlepas dari koid, dari ikatan. Indal itlak maksudnya terbebas atau terlepas dari koid, dari ikatan. Wat tajarrudi, dan kosong anil qarinati, dari indikator as-sorifati yang memalikan. Tuh malu, ialah dibawa atau diarahkan apa sigatu if'al alal wujubi, atas wajib. Kama arafta, sebagaimana telah mengetahui kamu. Contohnya, nahu qaulihi, ialah seumpama firman Allah Ta'ala, maha maha luhur siapa Allah. Aqimus shalah, yaitu aqimus shalah. Aqimus shalah, mendirikanlah kalian as-sholata, pada salat. Aqimus shalah, ada kata amar atau ada sigatul amri. Apa itu aqimu? Dan ini tidak ada qarinah. Sehingga karena ini adalah sigatul amri dan tidak ada qarinah, maka makna dari sigatul amri aqimu ini adalah menunjuk kepada wajib. Sehingga mendirikan sholat adalah wajib. Nah, ini. Wala takunu, dan tidak ada sigatu if'al, apa bentuk kata if'al, dalatan, ialah menunjukkan alal wujubi, atas wajib, ma'awujudi dalilin, beserta adanya dalil, ala annal murada, atas sesungguhnya apa yang diinginkan, al ibahatu, ialah mubah, awin nadbu, atau nadab, sunnah atau anjuran. Fa in wujida, maka apabila ada ad-dalilu, apa dalil, yang dimaksud dengan dalil ini adalah qarinah ya, biar nggak bingung ya. Yang dimaksud dengan dalil di sini adalah qarinah. Fa in wujida, maka apabila ditemukan, dijumpai ad-dalilu, apa dalil, alladzi, yang yadullu, menunjukkan, apa alladzi, ala annal amro, atas sesungguhnya apa perintah, li ghairil wujubi, ialah untuk selain wajib, fala nutlikuhu, maka tidak mengucapkan kita hu terhadap al-amri alal wujubi, atas wajib. Bal, melainkan, inna sarfal amri, sesungguhnya apa memalingkan perintah, hina idin ay hina id wujidad dalil, ketika ditemukan dalil, anil wujubi, dari wajib, wajibun, ialah wajib, wa yuhmalu, dan diarahkan apa al-amru alal muradi, atas yang diinginkan, minhuma, dari keduanya, ibahah dan nadab, ay min nadbin, dari anjuran sunnah, au ibahatin, atau mubah. Kalau ada qarinah yang menyertai amar, maka amar ini maknanya diarahkan sesuai dengan qarinahnya. Di sini musannif mentakbirkan atau meredaksikan qarinah itu dengan kata dalil. Jadi yang dimaksud dengan dalil di sini adalah qarinah. Jadi kalau ada qarinah yang menyertai amar, maka makna amar ini harus sesuai dengan qarinah yang menyertainya. Kalau qarinah yang menyertai itu mengarahkan kepada nadab, maka amar maknanya adalah nadab. Kalau qarinah ini mengarahkan amar kepada ibahah, maka
makna dari amr itu adalah ibahah. Ini sudah dijelaskan barusan ya. Famisalul ibahati maka adapun contoh ibahah. Makna amr atau amr yang maknanya itu adalah ibahah karena ada korina. Qauluhu ta'ala ialah firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang amanu yang beriman siapa alladzina kulu makanlah kalian semua min thayyibati ma dari hal-hal baiknya sesuatu razaqnakum yang telah memberi rezeki kami kum kepada kalian. Di sini, di dalam ayat ini ada kata kulu dan ini merupakan sigatul amri. Apakah sigatul amri di sini maknanya adalah wujub? Tidak, tapi maknanya adalah ibahah. Kenapa? Makna dari sigatul amri kulu ini maknanya di sini adalah ibahah. Iya, karena ada dalil, ada korinah. Apa korinahnya? Apa dalilnya? Iya, karena korinahnya adalah wazi' atau raubah, hasrat yang ada di dalam diri manusia. Hasrat yang ada di dalam diri manusia itu adalah memiliki hasrat makan. Artinya meskipun syariat tidak memerintah manusia ini untuk makan, manusia tetap akan makan. Ini adalah korina. Sehingga kalau ada perintah dari syariat, misalnya ya, untuk makan, nah, padahal meskipun tidak diperintah ini tetap akan makan, maka ini menunjukkan bahwa perintah dari syariat ini adalah lil ibahah. Untuk mana ibahah. Boleh, ya. Bukan wajib. Ya. Jadi kulu ini bukan wajib makan, tapi boleh makan. Wa misalun nadbi dan adapun contohnya nadab. Wa misalun nadbi dan adapun contohnya nadab anjuran qauluhu ta'ala ialah firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah fakatibuhum maka berakad mukatablah kalian semua hum terhadap mereka budak in alimtum apabila mengetahui kalian fihim di dalam mereka budak khairan terhadap kebaikan. Di sini di dalam ayat ini ada sigatul amri yaitu fakatibuhum. Nah, apakah sigatul amri fakatibuhum ini maknanya adalah wajib atau apa? Di sini makna dari sigatul amri fakatibuhum bukan wajib, tapi nadab. Apa dalilnya? Ini akan dijelaskan ya. Fal maqamu maka adapun konteks fi hadainil misalaini di dalam dua contoh ini yaktadhi ialah menuntut apa al maqam adamal wujudi terhadap tiadanya wajib. Fa innal akla maka sesungguhnya apa makan minat thayyibati dari hal-hal yang baik mubahun ialah mubah boleh wal mukatabatu minal muamalati dan adapun akad mukatabah minal muamalati dari transaksi-transaksi mandubun ialah dianjurkan karena ajma'u sepakat mereka ulama ala adami wujubihima atas tiada wajibnya keduanya al aklu minat thayyibat wal mukataba ala adami wujubihima atas tiada wajibnya keduanya al aklu minat thayyibat wal mukataba. Ini ya. Ini adalah dalil yang memalingkan dari sigatul amri kulu dan fakatibuhum ini dari wajib ke makna ibahah dan ke makna nadab. Demikian, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.